Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini banyak banget teman-teman semuanya. Ini banyak teman-temanku yang bertanya hari ini di Instagram. Teman-teman sudah tahu Instagram saya yang ada di pojok bawah Anda @medibroni, itu adalah Instagram saya. Sebelum bertanya, alangkah baiknya teman-teman di follow juga ya Instagramnya ya. Di sini banyak banget yang bertanya cara mengatasi teroran dari debt collector. Mungkin sudah capek ya teman-teman semuanya. Habis itu menghadapi DC pinjol. Gimana sih bang caranya? Yang paling tepat, yang paling ideal, yang mana ini bisa membungkam debt collector untuk selamanya. Bahkan kita bisa diberikan ketenangan untuk mengumpulkan uang dan kita menyelesaikan hutang-hutang ini. Ayo, siapa yang setuju saya bahas ini? Ketik setuju di dalam kolom komentar. Kira-kira Anda diteror oleh pinjol mana per hari ini? Dan simakin juga video ini sampai habis, karena akan ada beberapa teroran, perbedaan-perbedaan mana yang disebut dengan teroran dan mana yang disebut dengan penagihan normal. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport silahkan. Mengatasi teroran dari pinjol ya. Saya jelaskan dulu ya buat teman-teman semuanya sebelum kita masuk kepada cara mengatasinya. Teroran ini teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah bisa membedakan mana yang dikatakan teroran dan mana yang dikatakan penagihan normal. Karena banyak teman-teman yang saya perhatikan, semua yang diucapkan debt collector, semua yang disampaikan oleh pinjol, teman-teman selalu menganggap itu adalah teroran. Ya, ini harus dibedakan juga teman-teman. Mana yang disebut teroran yang mengancam dan mana yang disebut dengan penagihan normal. Kalau seandainya mereka hanya menyampaikan contoh, selamat siang Bapak Ibu, sampai detik ini kami belum melihat pembayaran Anda di aplikasi kami. Kalau tidak diselesaikan juga, denda akan bertambah dan nama Anda akan tercatat dalam track record atau skor kredit bermasalah. Kalau yang Anda temukan seperti itu dan mereka menyebutkan nama aplikasi, itu penagihan normal. Ya, itu penagihan normal teman-teman. Tapi banyak orang, karena dia tidak terima aja dengan apapun yang diucapkan, selalu mereka beranggap itu adalah teroran. Ya, itu nggak meneror Anda sama sekali. Dia mengingatkan, itu hal wajar. Kalau Anda lupa dia ingatkan, kalau Anda tertidur dia bangunkan gitu loh. Kalau Anda kelewatan dia panggil, itu aja sebenarnya gitu loh. Dia mengingatkan bahwasannya Anda masih ada hutang loh di sini. Kalau tidak dibayar kan memang benar dendanya berjalan. Kalau tidak melakukan pembayaran juga kan skor kredit kita akan bermasalah. Itu fakta yang benar. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita tidak mampu bayar terus tiba-tiba ucapan normal pun kita anggap teroran, jangan ya teman-teman. Jadi bingung juga mereka yang berprofesi bekerja di sebuah perusahaan pinjol itu, perusahaan leasing dan segala macam. Kalau semua yang mereka sampaikan Anda anggap teroran, itu kurang ajar juga kita. Kecuali ya dia menghubungi Anda secara terus-menerus. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Kamu kalau belum melakukan pembayaran sampai jam 12 siang, ingat penagihan akan kami perluas kepada kontak-kontak Anda. Ya itu oke aja gitu loh. Ya, tidak kita respon, ganti lagi nomornya, berbeda lagi. Kami akan menyebarkan data-data pribadi Anda kepada kontak-kontak Anda. Kami akan melakukan penagihan Anda kepada media sosial. Jangan gara-gara hutang tidak seberapa semua keluarga Anda malu. Itu real teroran dan pengancaman. Ya, itu harus dibedakan dulu teman-teman. Jadi jangan kita beranggap semuanya teroran, tidak ada yang benar. Kita pun juga tidak bisa membedakan, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau misalnya kita beranggapan kita meminjam tapi utang tidak perlu dibayar, kita meminjam tapi DC tidak boleh menagih, pinjol tidak boleh menagih, dan hutang pun kapan kita bayar sih, nggak ada masalah, itu nggak bisa juga ya, karena ini ada prosedurnya dan ini ada aturannya. Oke teman-temanku, sudah siap? Sudah tahu ya perbedaannya mana yang teroran dan mana yang tidak teroran. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan kita pada sore hari ini. Mengatasi teroran dari pinjaman online. Ya, ini mengatasi teroran. Tadi sudah saya gambarkan mana yang disebut teroran dan mana yang tidak. Oke. Teroran ini ada dua teman-teman. Saya selalu sampaikan teroran itu ada dua. Teroran yang pertama itu melalui handphone. Ya, handphone ini ada telepon, ada WhatsApp, ada email.
Mereka akan menghubungi kita secara terus-menerus tanpa henti. Ya, padahal itu sudah dilarang dan tidak diperbolehkan dalam aturan OJK. Dilarang menghubungi si debetur secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini tidak boleh. Ya, melalui telepon yang pertama. Yang kedua, melalui WhatsApp. Ya, itu juga teroran. Mereka akan kirimkan gambar-gambar yang mana membuat kita tidak tenang. Mereka akan mengirimkan kata-kata yang bikin kita tidak nyaman. Ya, itu juga teroran. Untuk yang ketiga, melalui email. Mereka ancam, kirimkan surat undangan pengadilan, kirimkan foto orang di perjalanan, kirimkan foto orang dalam mobil, ngirimkan gambar-gambar yang tidak pantas, mengedit dan segala macam. Itu juga teroran. Jadi teroran yang pertama lahir gara-gara handphone. Oke. Kalau teman-teman ingin mengatasi teroran yang ada di handphone, bagaimana caranya? Mengganti nomor, menghapus WA dan email. Ya. Kalau teman-teman bertanya sama saya bagaimana cara mengatasi teroran, teroran itu terbagi dua. Yang paling pertama dari handphone ini. Ya, mau atau tidak teman-teman memutus komunikasi yang ada di handphone ini. Kalau mau, teroran akan berakhir. Ya, kalau mau, teroran akan berakhir. Apakah kita salah bang dengan kita mengganti nomor, menghapus WA dan email? Justru lebih salah lagi, kita sudah tahu sumber masalahnya di sini. Kita merasa diteror gara-gara telepon, merasa tidak nyaman gara-gara WhatsApp, merasa tidak damai gara-gara email, tapi kita membiarkan. Ini lebih parah lagi. Ya, kalau kita membiarkan hal itu terjadi. Oke, jadi kalau teman-teman bertanya sama saya bagaimana caranya mengatasi teroran tersebut, ya mau tidak mau Anda harus mengganti nomor, menghapus WA dan mengganti email. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Merinset HP kita ke setelan publik. Ini untuk menghentikan teroran yang ada di handphone kita. Tapi teroran ini masih ada satu lagi teman-teman. Ya, karena saya selalu membagi teroran itu menjadi dua. Teroran yang ada di handphone, teroran yang ada di pikiran. Apakah ketika kita mengganti nomor ini yang di pikiran ikut hilang? Belum tentu. Ya, makanya orang selalu tuh bertanya sama saya, bang bagaimana caranya mengatasi teroran? Ya, cara mengatasi teroran, putus komunikasi yang terhubung di handphone, hentikan pemikiran yang ketakutan. Handphone aja tidak cukup kalau pemikiran selalu ketakutan. Tapi biasanya teman-teman, ini biasanya yang sudah saya bantu orang-orangnya, kalau mereka sudah memutus komunikasi yang ditelepon, di WhatsApp, di email, memang beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan dia akan gangguan dan dia akan mengalami kekhawatiran yang terlalu berlebihan kepada telepon yang dia tutup tadi. Tapi seiring waktu berjalan semuanya akan baik-baik saja. Ya, karena kita tidak mendengar lagi ocehan mereka yang mencaci maki. Kita tidak mendengar lagi WhatsApp mereka yang menghina-hina. Kita tidak melihat lagi email mereka yang melakukan pengancaman. Otomatis kita bisa berdamai dengan pemikiran sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman sudah memutus hal ini, tinggal pemikiran yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak merasa diteror juga? Stop dan berhenti memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Contoh, tidak bayar pinjol di penjara. Tidak bayar pinjol aset akan ditarik. Tidak bayar pinjol kita akan dicelakai. Ini kan pemikiran kita. Berhenti memikirkan hal-hal yang seperti itu. Faktanya Anda galbay baik-baik aja kok. Cuma satu risikonya. Nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ada orang yang merasa tidak aman selalu. Setiap hari dia bertanya, bang, galbay di sini aman, galbay di sini aman, ada DC atau tidak? Saya berharap jujur dan terbuka dengan keluarga supaya mengatasi teroran yang ada dalam pemikiran Anda. Kalau Anda tidak jujur dengan keluarga, Anda diteror setiap hari. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mengatasi teroran dari pinjol, ada dua caranya, di handphone dan di pemikiran. Di pemikiran, hentikan segala pemikiran buruk. Jangan pernah percaya dengan pemikiran burukmu, tapi support dirimu. Ya, kamu selalu meminta solusi kepada orang lain, tapi kamu lupa dirimu juga perlu disayang. Dirimu juga butuh vitamin untuk kamu semangati. Beri semangat kepada dirimu. Ya, jangan lagi memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Kalau kamu selalu berpikiran dengan hal-hal yang tidak pantas, temui dan cari tahu apa penyebabnya. Contoh, soal DC datang ke rumah. Apa yang kamu takutkan ketika DC datang ke rumah?
Orang tua belum tahu, kalau sempat orang tua tahu saya akan diusir dari rumah. Kasih tahu. Kasih tahu mereka. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Oke. Suami saya tidak tahu. Kalau suami saya tahu, saya akan diceraikan. Kasih tahu. Lawan semua ketakutan yang selama ini menjadi beban berat darimu. Ya, kita buktikan nanti. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Oke, teman-temanku. Jadi begitulah cara mengatasi teroran dari pinjol. Ya, kalau teman-teman pengen tahu, Bang, gimana caranya mengatasi teroran dari pinjol? Teroran itu ada dua, di handphone dan di pemikiran. Di handphone kita putus semua komunikasinya, di pemikiran kita berusaha jujur dan terbuka, hentikan pemikiran-pemikiran buruk. Dengan begitu, Anda bisa bekerja dan berusaha dengan tenang. Saya yakin banget 1000% Anda pasti bisa mencari rezeki untuk menyelesaikan ini semuanya. Tanpa ada ketakutan, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kekhawatiran. Ingat, Anda tidak akan diproses hukum, Anda tidak akan dipenjara, aset Anda tidak akan ditarik, Anda tidak akan dicegat di jalan. Yang terjadi ketika Anda tidak mampu bayar, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kedepannya Anda tidak bisa berhutang. Cuma itu risikonya. Ya, teman-teman semuanya yang masih kurang paham, isi di dalam kolom komentar biar nanti kita luruskan juga. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Jangan beranjak dulu, lanjutkan menonton video ini. Galbay di 10 pinjol legal. Ya, kalau pinjolnya mungkin yang itu aja teman-teman, tidak keluar dari kredit pintar, Easy Cash, ada pundi, dana cicil dari Aku Laku, habis itu Kredivo, es pinjam, dan lain sebagainya. Karena itu pinjol-pinjol yang selalu familiar untuk dipinjam oleh teman-teman kita. Yang jadi pertanyaan dia adalah, bagaimana kalau kita tidak merespon telepon, WhatsApp, dan email, yang mana terkadang di dalam WhatsApp itu ada somasi yang disematkan, yang mana kop suratnya ada menyebutkan dari lawyer. Ya, apakah berbahaya, Bang? Apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Ya, dan habis itu apa yang terjadi kalau seandainya nanti kita sudah berusaha tapi pada dasarnya duit juga tidak ada. Nah, saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya karena sudah lama saya tidak membahas bagaimana kalau Anda tidak merespon telepon, WhatsApp, dan email, padahal itu ada dokumen penting yang dikirim. Ya, nanti takutnya tiba-tiba kita didatangi polisi atau didatangi pihak pengadilan dan kita dibawa paksa atau diseret paksa, benar nggak? Siapa yang berdrama seperti itu, teman-teman? Isi di dalam kolom komentar. Dan siapa yang mendapatkan ancaman juga seperti itu, boleh isi di dalam kolom komentar. Kira-kira itu dari pinjol mana Anda mendapatkannya, ya? Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport silahkan disupport dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Berbicara telat bayar atau bahkan sampai gagal bayar, ya, karena memang benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup, kita apa boleh buat. Kita sudah berusaha nih, toleh kanan kiri muka belakang semuanya sudah kita lakukan, ya, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ada yang menggadaikan aset-aset mereka, menjual aset-aset yang ada, alhasil hutang ini tidak lunas juga. Sampailah kita pada titik di mana keadaan benar-benar sudah tidak bisa lagi. Uang tidak ada, aset yang mau dijual nggak ada lagi, aset yang mau digadaikan nggak ada lagi, gali lubang tutup lubang sudah tidak bisa. Lubang yang mau digali sudah nggak ada. Pinjam tetangga, tetangga sudah angkat tangan. Pinjam sama pinjol tidak ada yang bisa cair. Mencari ke teman-teman, teman-teman pun sudah menjauh. Apa terakhirnya? Terakhir, mau tidak mau, kita berada di titik kita harus berhenti. Nah, ketika berhenti bayar, ada kendala yang terjadi. Apa kendalanya? Kita ditelepon berulang-ulang kali. Ya, bahkan ditelepon secara terus-menerus. Kita di WhatsApp setiap hari. Bahkan WhatsAppnya nggak tanggung-tanggung. Itu banyak nomor yang silih berganti setiap hari hadir di nomor telepon kita. Kita di email setiap hari. Ini menimbulkan kebingungan dari teman-teman semuanya. Kalau ini tidak direspon teleponnya, apakah nanti berbahaya? Berbahaya contoh. Apakah dia nanti bisa menghubungi di luar dari kontak darurat? Atau mereka bisa mengarah ke tempat kerja saya sekarang? Karena tempat kerja saya ini
adalah sumber penghasilan satu-satunya untuk saya bertahan hidup. Ada yang bertanya seperti itu. Dan kalau saya tidak merespon telepon ini juga, apakah saya akan dihadapkan dengan pidana? Apakah saya akan dihadapkan dengan proses hukum? Oke, teman-teman, saya paham kepanikan Anda semuanya soal telepon. Saya berulang kali menyampaikan, telepon tidak bisa kita anggap remeh. Telepon ini adalah sumber masalah, memicu kepanikan dan kesetresan. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama Anda. Gara-gara telepon inilah aset Anda habis. Gara-gara telepon inilah hutang Anda menjadi besar. Gara-gara telepon inilah Anda nekat melakukan tindakan yang merugikan diri Anda. Kok bisa? Ya, karena kepanikan tadi. Anda kalau sudah berhadapan dengan pinjol, menyatakan telat bayar, menyatakan tidak mampu bayar, ketika Anda berkomunikasi lewat telepon, pinjol, debt collector bukan hanya melakukan penagihan tapi juga melakukan penekanan. Ya, kalau iya teman-teman yang mengalami telat bayar itu bermental baja, berpemikiran luas. Kalau mentalnya tidak baik-baik saja, apa yang akan terjadi? Ya, banyak hal yang akan terjadi. Mungkin dia bisa nekat untuk mengakhiri hidup, mungkin dia bisa nekat untuk melakukan tindakan pidana, bahkan dia bisa nekat untuk gali lubang, tutup lubang. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sama saya atau bertanya sama saya, bagaimana kalau kita tidak merespon telepon? Ya nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada diwajibkan ketika kita mau minjam pinjol, begitu Anda telat, Anda wajib mengangkat telepon kami. Ada perjanjian seperti itu? Nggak ada. Kenapa orang-orang tidak mau merespon telepon? Ada alasannya. Kalau selama ini debt collector menelpon kita, hanya menanyakan apa yang sedang terjadi sih, kita nggak ada masalah. Tapi yang terjadi, telepon mereka gunakan untuk mencaci maki. Bukan hanya untuk bertanya bagaimana kondisi kita, kenapa belum melakukan pembayaran. Itulah yang terjadi. Kenapa orang-orang tidak mau lagi mengangkat telepon atau takut mengangkat telepon, tidak siap kuping dia mendengar caci maki dan hinaan. Ya, jadi nggak ada masalah. Dengan Anda tidak mengangkat telepon, nggak ada masalah teman-teman semuanya. Anda lebih menyelamatkan diri Anda. Karena kalau diangkat teleponnya, keadaan kita tidak baik-baik saja. Pemikiran yang semulanya tenang, kita bisa fokus jadi tidak tenang. Jadi malah tidak karuan. Untuk menyelamatkan pemikiran itu, memang sudah tepat Anda tidak merespon telepon mereka. Bahkan, kalau Anda mau, ganti aja nomornya. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang WhatsApp. WhatsApp sama-sama kita tahu. Apa yang terjadi kalau kita sudah telat bayar? Apa yang terjadi kalau WhatsApp ini kita biarkan untuk aktif? Segala macam bentuk ya masuk di sana. Bahkan sesuai yang ditanyakan teman-teman tadi, ada sampai dengan somasi yang dikirimkan. Ya, bagaimana kalau ini tidak saya respon tentang somasi mereka gitu loh? Apakah ini akan berdampak serius? Karena di dalam somasi itu saya perhatikan ada nama-nama dari sebuah penasihat hukum, ya, atau kantor penasihat hukum. Itu nggak ada masalah, teman-teman. Ya, sehebat apapun bahasa yang mereka gunakan, di bawahnya tersemat selesaikan tagihan Anda. Pertanyaan saya, ya, tanpa adanya dari somasi itu, kalau ada duit Anda mungkin sudah diselesaikan. Masalahnya hari ini kita mendatangkan uang dari mana? Aset nggak ada yang mau dijual. Mau gali lubang lagi nggak ada lagi. Mau pinjam tetangga, tetangga nyerah. Pinjam sama teman-teman, teman-teman sudah menjauh. Nggak ada lagi. Ya, jadi soal somasi-somasi itu hanya menyampaikan kapan Anda membayar tagihan. Hampir sama dengan telepon yang Anda terima. Ya, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan ya jelas debt collector. Siapa lagi yang melakukan? Gak ada di luar itu yang melakukan. Walaupun label suratnya itu dari salah satu kantor penasihat hukum. Ya, tapi yang namanya somasi mengingatkan bahwasanya tagihan Anda belum terselesaikan. Hanya saja dipergunakan bahasa-bahasa hukum yang terkadang membuat Anda bingung. Ya, jadi rasa saya dua hal itu tidak perlu Anda terjemahkan. Dan Anda pun tidak perlu berpikir, wah nanti bang, kalau tidak saya respon tiba-tiba saya didatangi oleh pengadilan.
Tiba-tiba saya didatangi oleh polisi. Nggak bisa tiba-tiba itu Anda pakai dalam dunia nyata. Ya, harusnya ketika Anda memikirkan hal buruk, tiba-tiba didatangi dengan polisi, tiba-tiba didatangi oleh pengadilan. Coba Anda pikirkan bagaimana kalau semua itu tidak terjadi. Betapa ruginya Anda. Sampai hari ini hanya sibuk berpikir, tapi Anda lupa bahwa hidup ini perlu diperjuangkan. Anda tidak berjuang sama sekali. Ya, Anda hanya berpikir. Bagaimana kalau seandainya, apabila, seumpamanya, ini mau sampai kapan? Drama ini kita pakai. Ya, jelas-jelas fungsinya sama. Antara telepon dan WhatsApp fungsinya sama. Mereka sama-sama menagih. Bedanya di WhatsApp ada gambarnya. Itu aja kok bedanya. Ya, apakah somasi itu menunjukkan spesifik nama Anda? Enggak. Mereka kirim ke kebanyakan orang. Jadi ditulis satu, bisa dikirim ke semua nasabah yang macet. Semua nasabah yang telat bayar. Itu bukan jadi problem kita. Gak perlu juga Anda respon. Ya, kalau mental Anda tidak baik-baik saja. Oke, hal yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah tetap bekerja, tetap berusaha. Begitu juga dengan email. Email hampir sama fungsinya dengan WhatsApp. Ya, jadi nggak ada teman-teman itu diwajibkan ketika telat bayar wajib merespon, nggak ada. Ya, yang ada dalam perjanjian itu kalau Anda sampai tidak membayar atau melampaui batas waktu yang ada, Anda dibebankan dengan denda, itu ada. Ya, atau nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah, itu ada. Nggak ada perjanjiannya harus wajib angkat telepon, wajib respon WhatsApp, nggak ada. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi 3 komunikasi tadi itu, kalau misalnya Anda tidak merespon, Anda tidak perlu memikirkan hal-hal yang merugikan diri Anda. Semakin Anda berpikir hal-hal yang merugikan diri Anda, semakin dekat Anda dengan kehancuran tadi. Makanya selamatkan pemikiran Anda, selamatkan diri Anda untuk memikirkan hal-hal positif, mana yang paling tepat untuk Anda pikirkan. Jadi yang nggak tepat nggak usah Anda pikirkan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, sering kali juga saya mendengar, kalau kita mengabaikan telepon, mengabaikan WhatsApp atau email, ini yang jadi sasaran kondar kita bahkan di luar kontak kita, di luar kontak darurat kita. Nggak ada hubungannya, teman-teman. Ya, tidak ada perjanjian yang seperti itu. Kalau mereka sempat menagih kepada kontak darurat, ini kesempatan yang bagus buat Anda. Apakah ada tertuang dalam aturan OJK? Begitu si nasabah tidak merespon, kontak darurat boleh kita tagih? Ada aturannya? Nggak ada. OJK menerangkan kok secara jelas dalam aturan, kontak darurat bukan sarana tempat menagih, hanya menanyakan keberadaan si debetur. Si debeturnya masih berada di rumah, apalagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada pinjol yang menagih ke kontak darurat Anda simpan buktinya. Oke. Apalagi dia sampai menagih di luar kontak darurat. Dari mana dia mendapatkan data Anda sementara akses mereka dibatasi? Cuman boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Apakah ada Anda mengizinkan untuk mengakses kontak? Apakah ada Anda mengizinkan untuk akses galeri dan log segala macam? Kalau ada, kata OJK itu ilegal. Walaupun yang Anda pinjam pinjol legal. Ya, jadi jangan tambah-tambah perumpamaan, jangan tambah-tambah seandainya, jangan tambah-tambah apabila. Sekarang ilmu pasti aja, teman-teman. Yang pasti duit kita tidak ada. Duit ini supaya ada, kita bekerja dan berusaha. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, dari mana datangnya? Hah? Diberi orang, nggak mungkin setiap hari orang ngantar ke rumah Anda. Ya, itu harus dipikirkan, teman-teman. Jadi sudahilah pemikiran-pemikiran yang tidak jelas ini, melangkahlah buat maju ke depannya. Ingat, galbay pinjol itu tidak seberapa, tapi kepanikan yang terjadi dalam pemikiran Anda ini luar biasa. Bahkan sampai orang berada pada titik di mana dia sudah lelah untuk hidup. Karena setiap hari kerjanya hanya berpikir, pemikiran dia buntu dan mentok. Ya, Anda tidak mendapatkan jalan yang terbaik. Akhirnya Anda berupaya, mati pun kayaknya jalan dan pilihan yang terbaik. Gak ada itu, teman. Ya, jalani aja. Semuanya pasti baik-baik saja kok. Badai itu pasti berlalu. Oke, teman-temanku.
Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Ya, kalau soal Anda tidak mau merespon telepon, WhatsApp, dan email, itu tidak ada salahnya. Nggak ada yang salah dalam hal itu. Yang salah hanyalah cara berpikir Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.